Halo guys, ketemu lagi sama Patrick Seniora di Live Project Podcast. Kalau hari ini kita mau ngobrol tentang episodenya sih, tepatnya episode dari Live of Life. Nggak tahu nih lagi demen ngomongin hidup ya. Apalagi kalau dikaitkan sama pergaulan anak zaman sekarang. Nah, buat kamu kenal nggak sih dengan istilah-istilah relationship dalam sebuah pergaulan gitu ya? Nah, dalam pergaulan memang sering muncul istilah kayak friend zone, friend with benefit, one night stand. Nah, buat yang pernah terlibat hubungan tanpa status pasti nggak asing dengan istilah-istilah tadi. Friend zone, friend with benefit, one night stand. Nah, dari ketiga istilah itu, friendzone lebih akrab di kalangan anak muda sih biasanya. Dan terutama yang ada di Indonesia gitu. Nah, istilah kayak friendzone memang lebih pamor ya daripada friend with benefit atau one night stand. Bahkan ada yang menyamakan istilah friendzone dengan friend with benefit atau one night stand. Sampai-sampai kayak sering dianggap itu sama aja artinya, padahal enggak gitu. Nah, mungkin kamu punya kebingungan tentang istilah yang satu ini. Coba deh kita ulik ya. Ya, meskipun kalau kita ada di pergaulan Indonesia, kita sering banget ya muncul salah paham dan prakteknya gitu ya, antara friend zone, friend with benefit, atau bahkan one night stand. Nah, meskipun ketiganya sama-sama dikategorikan sebagai hubungan tanpa status, tetap aja artinya tidak bisa disamakan. Terlebih untuk mereka yang masih asing dengan istilah friend with benefit atau one night stand, yang sebenarnya lebih mengarah ke hubungan yang mementingkan kepuasan seksual aja. Nah, hal ini jelas lebih berbeda ya dengan istilah friendzone. Bicara tentang friendzone sendiri merupakan hubungan yang bersifat pendekatan dan lebih memakai hati ketimbang memakai nafsu. Mereka yang terlibat hubungan seperti ini biasanya ada dalam lingkaran pertemanan yang sangat akrab sampai membuat orang-orang melihat mereka itu kayak orang pacaran. Satu di antara pihak juga sering berkomunikasi dan kadang ngasih perhatiannya sampai bikin baper pihak yang lain. Mirip kayak fase-fase PDKT sebelum jadian. Nah, gak cuma itu aja. Mereka yang terperangkap dalam friendzone ini biasanya juga sering menghabiskan waktu bareng. Sayangnya di pihak-pihak yang satu mulai menaruh perasaan dan berharap diresmikan, pihak satunya cuma menganggap sebagai teman. Sampai akhirnya muncul istilah pemberi harapan palsu. Wow. Lanjut dari friendzone, ini nih yang harus kita tahu. Friend with benefits. Ada yang tahu nggak nih friend with benefits itu apa? Yang jelas, lingkungan pergaulan kita, terutama di kota-kota besar, itu sudah nggak asing lagi dengan hubungan macam begini. Friend with benefits. Istilah lainnya dikenal sebagai teman tapi mesra gitu. Nah, mereka yang terlibat friend with benefit ini melakukan aktivitas fisik yang intim, kayak kissing atau having sex gitu ya, dan bahkan lebih intens dengan temannya tanpa ada status pacaran atau hubungan yang terikat. Ya, mereka cuma sebatas teman dan melakukan hubungan seksual hanya karena mau sama mau. Friend with benefit ini lebih menjurus ke nafsu kepuasan seksual, bukan cinta, karena perilaku friend with benefit cuma berinteraksi saat mereka sedang ingin melampiaskan nafsu aja. Dan setelah selesai melakukannya, mereka bertingkah kayak teman biasa, meskipun udah berkali-kali melakukan hubungan fisik seperti itu ya. Nah, kalau dalam kamusnya sendiri, friend with benefit gak ada fase pendekatan setelah itu. Jadi kayak saling tukar pesan hati gitu kan. Gak ada perhatian lebih. Obrolan serius tentang cinta itu gak ada. Gak ada deh hal-hal yang bikin baper. Just for fun, just for sex. Nah,
Mereka juga sering bertingkah kayak teman-teman biasa lainnya. Bisa melakukan hubungan seksual, tapi bedanya ya, kapanpun mereka mau. Sekalipun sama-sama punya pasangan. Meskipun gak pakai perasaan, nyatanya banyak perilaku friend with benefit yang akhirnya saling cinta dan akhirnya mengarah ke jenjang yang lebih serius. Wow, are you that one? Lepas dari dua pembahasan tadi, ada istilah one night stand. Beda sama sebelumnya nih ya. Kalau one night stand sendiri sebenarnya lebih bebas dari friend with benefit. Bukan cuma teman, pelaku one night stand cenderung berhubungan intim dengan orang yang gak dikenal atau bahkan orang yang baru pertama mereka kenal gitu. Bahkan setelahnya banyak perilaku dari one night stand yang tidak saling berinteraksi lagi, sehingga banyak yang ya udah ketemu, having sex, kelar. Hubungan seks dalam one night stand atau cinta satu malam ini cuma terjadi sekali dengan orang yang sama. Berbeda dengan friend with benefit yang bisa terjadi berkali-kali karena faktor saling kenal atau temenan gitu. Nah, terus dari mana sih kalau misalkan kita cek lagi nih di lingkungan pergaulan kita, belakangan itu lagi kuat istilah friend with benefits. Ya, ada yang bilang sih kalau friend with benefit itu ketika hubungan emosi gak lagi penting, cuma nafsu aja gitu. Coba kalau kita lihat lingkungan kita, mungkin kita nemu kasus gak cuma satu atau dua gitu ya. Istilah friend with benefits atau FWB atau FWB gitu ya, itu juga makin kita kesini makin sering dengar. Ya mungkin kita pernah lihat atau baca referensi di internet, tapi kita gak yakin hubungan apa nih yang masuk dalam kategori friend with benefit begitu ya. Apapun artinya, penting juga nih buat kita buat tahu juga tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam hubungan friends with benefit. Friends with benefit ini sendiri adalah ketika dua orang secara fisik sangat intim satu dengan yang lain, namun mereka tidak memiliki komitmen apapun. Dengan kata lain, orang yang terlibat dalam friend with benefit ini sudah jelas sangat menikmati waktu bersama dengan seseorang, namun hubungan mereka tidak meliputi soal romantisme atau ikatan apapun. Dan seks yang menggairahkanlah yang menjadi alasan mereka dalam sebuah hubungan di friend with benefit ini. Berbagi momen-momen membahagiakan dengan seseorang yang kita anggap menarik adalah salah satu pengalaman yang gak terlupakan. Tapi gimana kalau kita belum menemukan orang spesial? Atau kita belum tertarik untuk berkomitmen jangka panjang? Nah, menurut Megan Drillinger, founder dari Vera Journal, friends with benefit adalah tipe hubungan di mana dua orang yang punya koneksi platonic love atau koneksi platonik begitulah ya, dan saling menggunakan satu sama lain untuk seks. Nggak ada romantisme, nggak ada dating atau kencan gitu, dan nggak ada komitmen. Nongkrong bareng artinya ya ketemu dan melakukan aktivitas seksual. Terus dari mana sih istilah friend with benefit ini muncul istilahnya ya? Sejak kapan begitu? Nah, sama kayak pada hubungan umumnya atau biasanya, fakta friend with benefit itu akan mengubah hubungan kita dengan teman yang kita jadikan partner friend with benefit. Ini menurut Rebecca Newman. Bagian penting dari perjanjian friend with benefit ini adalah menyadari bahwa hubungan yang akan dijalani pasti akan berbeda dari sebelumnya, karena adanya interaksi seksual yang mungkin akan selalu muncul. Dan bisa bilang bisa melihat begitu ya, sisi lain dari orang yang selama ini kita anggap teman. Dan sebagai gantinya, hubungan pertemanan yang mungkin sudah stabil mungkin akan mengalami perubahan karena itu. Note paling penting adalah ketika kita udah mulai terjebak dengan friend with benefit,
Jangan sampai bawa hati. Mungkin rasa baper atau bawa perasaan dalam perjalanan friend with benefit akan muncul. Tapi hati-hati nih, karena tujuan dari friend with benefit dari awal bukanlah untuk menjalin ikatan emosional. Meskipun ya itu tadi, nggak sedikit pasangan friend with benefit yang berujung pada hubungan emosional dan komitmen jangka panjang. Tapi juga nggak sedikit kok pasangan friend with benefit yang berakhir hanya karena salah satunya merasa terikat secara emosional, sehingga lupa deh sama perjanjian awal dan akhirnya nggak nikmat lagi friend with benefitnya. Jadi kalau sekarang coba dicek, kamu punya teman tapi melakukan keintiman itu, waduh, hati-hati dong. Tandanya kamu lagi terjebak friend with benefit nih. Ya sadar gak sadar sih memang kalau friend with benefit jadi istilah percintaan zaman now. Istilah dari friend with benefit ini juga bisa ditemukan oleh para pengguna aplikasi kencan online macam Tinder. Nah, setelah tadi juga udah tahu dong friend with benefit itu apa. Dan bahkan tahu ya, istilah yang satu ini sempat bikin bingung mungkin karena ini hubungan apa sebenarnya. Aku sama dia temenan tapi kok gini gitu ya. Ya bahkan mungkin sebagian dari kita nggak sadar sedang terjebak dalam hubungan friend with benefit. Atau bahkan mungkin kamu akan merasa bahagia dan senang saat bersama dengan dia karena kamu merasa dia adalah punya kamu. Tapi tunggu dulu, apa dia benar-benar punya kamu meskipun sudah berbagi keintiman seksual? Apa kalian berdua udah resmi pacaran atau menjalin hubungan yang serius? Kalau enggak, fix kamu sedang menjalani hubungan friends with benefit. Ngeri-ngeri sedep sih kalau bahas yang satu ini ya. Kalau dibilang rugi, nggak tahu ya rugi gimana. Karena kalau secara kebutuhan sama-sama dapat untung, tapi kalau secara fisik mungkin cewek yang paling banyak nih yang dapat rugi. Cowok mah ngelakuin 1000 kali juga nggak kelihatan berjaka atau enggak. Tapi kalau cewek, jangan ditanya deh. Cowok yang gak berjaka aja mempermasalahkan cewek yang gak perawan. Betul gak? Tapi kamu tahu gak sih kalau friend with benefit itu bermula dari flirtationship. Nah, flirtationship ini adalah sebuah hubungan yang intens saat kamu dan dia sama-sama mulai saling goda satu sama lain. Awalnya mungkin dia melakukan itu cuman karena bercanda atau iseng. Karena tiba-tiba dia goda kamu, usil sama kamu, terus kamu bales keusilan sama keisengan itu. Nah, hal ini yang lama-kelamaan akan menimbulkan rasa saling tertarik. Jadi hati-hati loh kalau punya teman lawan jenis mulai goda kamu. Ya bisa jadi nantinya akan saling suka dan terjebak dalam hubungan friends with benefit. Kalau memang benar-benar mencintai gitu ya, dia pasti akan menaruh perhatian lebih kok, terutama saat hari-hari penting kayak ulang tahun atau bahkan kelulusan. Kalau dia memang tulus, dia punya usaha lebih, bukan cuma datang pas buat butuh aja. Ya apalagi kalau bukan buat butuh seks gitu kan. Tapi kalau misalkan bingung dengan tanda-tandanya dari friend with benefit, coba dicek. Ada tanda-tanda yang cukup penting kalau kita pengen tahu kita terjebak dalam hubungan friend with benefit atau enggak. Kalau dia memang udah mengatakan atau kalian memang punya perjanjian yang dari awal cuman friend with benefit, it's really clear kalau kalian memang ada di fase friend with benefit. Ada perjanjian dari awal. Tapi kalau misalkan bingung gimana dong? Ada banyak alasan kenapa seseorang rasa belum siap untuk menjalin hubungan. Mungkin karena dia sedang merencanakan sesuatu tentang karirnya. Dia pikir punya pasangan itu akan memperlambat rencana karir. Atau bisa juga karena dia memang gak pengen dalam hubungan yang serius karena merasa membutuhkan istirahat. Lagi pengen break dari cerita sebelumnya mungkin. Intinya sih, ketahuan kok terjebak dalam friend with benefit atau enggak. Contoh paling simpel sih kalau dia cuma memperhatikan
kebutuhan untuk kepuasan seksual aja tanpa yang lain-lain, well, it's friend with benefit. Dia juga gak berusaha lebih, gak memperlihatkan kalau dia itu really taking care of you, yang cuma anggap sebagai friend with benefit aja. Ya udah sepantasnya dong. Kalau emang dia pacar, pasti dia akan perlakukan kayak pacar. Gak ada jarak gitu ya. Beda sama orang lagi butuh seksual aja. Indikasi lain, gak ada perjanjian untuk saling serius. It's really clear. Kita udah tahu kalau dari awal itu perjanjiannya gimana. Perjanjiannya friend with benefit. Okay, it's friend with benefit relationship. Tapi ada juga yang tanpa perjanjian, tapi ya udah deket aja. Nggak ada status gitu ya. Nggak ada kayaknya dia sayang atau enggak, kita nggak tahu, tapi melakukan hubungan lebih. Tapi dia nggak nganggap kayak pasangan. Then it's clear, it's friend with benefit. Hal yang paling sederhana lagi, nggak akan pernah deh kamu dikenalin sama orang-orang terdekatnya. Ini yang menjadi salah satu pertanda kalau hubungan kamu dan dia sebatas friend with benefit. Dia cuma butuh kamu dijadikan teman yang biasa aja, tapi rasanya pacar, tapi rasanya enak. Ya, dia nggak akan kok mengenali kamu sama orang terdekatnya, ngenalin ke orang tua atau sahabat. Dia nggak akan melibatkanmu pada kehidupannya dan tidak berusaha untuk membuat kalian ya bisa mengenal satu sama yang lain. Dan lebih dalam lah pokoknya. Intinya cuman sedikit aja orang yang dikenalin. Karena jujur aja nih ya, kamu itu cuman dianggapnya sebagai friend with benefit yang cuma diambil untungnya saat lagi butuh aja. Jadi baginya ya gak penting lah kenalin sama orang-orang deket. Well then, akhirnya tahu kan apa bedanya dari awal kita ngobrol panjang di Live Project Podcast ini. Mulai dari one night stand, friend zone, sampai yang lagi dibahas sebenarnya itu friend with benefit. Siapa yang rugi? Kamu tahu siapa yang paling rugi. Yang paling rugi siapa dong? Kamu deh yang jawab. Tapi yang jelas nanti kita ketemu lagi ya di Live Project Podcast next episode bareng Patrick Seniora. See you when I see you.